Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat berjumpa kembali ke dalam mata kuliah Geografi Pariwisata. Oke, kita masuk dalam minggu yang kedua atau pertemuan yang kedua. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas terkait konsep geografi, khususnya dalam kegiatan pariwisata. Nah, oke, langsung saja. Jadi untuk materi pembahasan ada 4 pokok yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Pertama adalah capaian pembelajaran khusus dari mata kuliah minggu ini apa? Apa sih yang diharapkan dari kalian buat kalian bisa di minggu ini gitu. Terus oke, setelah itu kita lihat konsep dasar pariwisata, kita flashback lagi, lalu konsep dasar geografi dan batasan konsep geografi dalam pariwisata. Oke. Nah, untuk capaian pembelajaran khusus. Capaian pembelajaran khusus kita yang utama adalah teman-teman mahasiswa ini diharapkan bisa mampu memahami konsep geografi dalam pariwisata dan batasan-batasannya. Jadi, dilihat dari konsep dasar geografi itu ada berapa banyak dan apa saja. Nah, lalu kita lihat dari sudut pandang kita sebagai pelaku pariwisata nanti bagaimana. Oke, kita flashback ya. Ini dari setiap kali kuliah pasti kalian apa ya digali lagi, dikulik lagi. Apa sih konsep dari pariwisata itu? Jadi biar melekat terus. Oke. Eh, Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang pariwisataan, itu pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah. Jadi seluruh kegiatan wisata ya itu adalah pariwisata yang didukung oleh layanan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Nah dari sisi teorinya, Matheson and Wall mengatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu dari ke destinasi di luar tempat tinggalnya dan bukan tempat bekerjanya, serta melaksanakan kegiatan di destinasi yang juga penyiapan-penyiapan fasilitasnya dibutuhkan oleh mereka. Jadi ini bisa dilihat di sini bahwa secara konsep pariwisata adalah pertemuan antara tourist generating regions atau wisatawan yang berasal dari suatu daerah terhadap tourist destination region atau lokasi destinasi wisata yang dituju. Nah, pola ini ada yang memfasilitasi wisatawan bisa sampai ke tourist destination dan mereka berkegiatan di sini. Itu adalah pariwisata. Oke. Nah, kita beralih. Lalu kita lihat konsep dasar geografi. Apa sih itu konsep dasar geografi? Kalau menurut uh, Carl Ritter, itu geografi adalah sebuah ilmu yang mempelajari bumi sebagai tempat hidup manusia. Garis bawahi, adalah ilmu yang mempelajari bumi sebagai tempat hidup manusia. Nah, ruang lingkup keilmuan geografi itu mencakup berbagai macam fenomena yang ada di atas permukaan bumi. Baik itu yang terjadi secara alami ataupun buatan oleh manusia. Untuk di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tertuang bahwa geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh oleh di bumi. Ya, ini secara garis besar, kalian paham, saya yakin kalian paham. Nah, lalu kita lihat sekarang batasan-batasan konsep geografi pariwisata. Jadi disadur dari konsep dasar geografi, itu ada 10 konsep geografi. Yang ini juga berkaitan erat dengan pariwisata. Yang pertama adalah lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, diferensiasi area, interaksi atau interdependensi, dan keterkaitan ruang. Oke, kita lihat, kita perdalam per masing-masing konsep ini seperti apa. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep yang pertama. Nah, konsep lokasi sendiri adalah lokasi atau letak adalah posisi spasial dari objek yang ada di permukaan bumi. Jadi di mana sih posisi itu secara geografis suatu wilayah terhadap satu permukaan bumi. Nah, itu juga dibagi ke dalam dua jenis.
ada namanya lokasi absolut dan lokasi relatif. Pertanyaannya, lokasi absolut itu gimana sih gitu? Lokasi absolut adalah lokasi yang tidak berubah. Jadi kita mau bertanya sama orang di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Papua, bahkan di luar negeri, menentukan posisi secara absolut ini tidak pernah berbeda, yaitu biasanya menggunakan titik koordinat atau lintang bumi. Nah, lalu yang kedua adalah lokasi relatif. Ini penentuan lokasi yang berdasar pada ciri-ciri morfologi atau ciri-ciri bentukan wilayah yang ada di sekitarnya. Jadi sifatnya bisa berubah-ubah. Nah, ini contohnya. Misalnya kalau untuk yang tadi yang absolut, ada garis lintang dan garis bujur ya. Jadi di mana lokasinya sudah sangat tepat, dimanapun orang itu mau mengatakan, memberitahu di mana lokasinya, dengan lintang dan bujur ini kan tepat sekali, tidak berubah-ubah. Nah, mungkin yang gambar di kanan adalah gambar yang relatif. Setelah kita nanya, Pak, kalau tepatnya, base campnya Pok Darwis A di mana sih Pak? Oh itu Mas, lihat nanti ke arah utara itu nanti ada pohon beringin besar, nah di sebelah kanannya pohon beringin besar. Itu adalah yang relatif, jadi bisa berubah-ubah. Maksudnya adalah, iya oke kalau dia ketemu pohon beringin yang benar. Coba kalau orang yang menuju ke sana ternyata yang dilihat ada pohon beringin juga, tapi pohon beringin yang lain itu kan bisa menjadi berubah kan, bisa jadi salah. Atau pada tahun kesekian pohon beringin ini akan tumbang atau ditebang. Jadi kan ngarahinnya berbeda lagi. Nah, itu adalah namanya relatif. Oke, kita masuk ke konsep yang kedua. Konsep jarak. Apa itu konsep jarak? Konsep jarak itu adalah konsep yang mengukur seberapa jauh ruang antara satu objek dengan objek lainnya. Jadi lebih ke jeda, bukan jeda. Jarak antara satu ruang dengan ruang yang lain, satu objek dengan objek yang lain. Jarak pun ada dua tipe. Yang pertama adalah jarak absolut, yang kedua jarak relatif. Sama seperti tadi, jarak absolut misalnya kita bilang terkait kalau mau ke lokasi A seberapa jauh Pak? Oh 5 kilo Mas. Oh 3 kilo Mas. 100 meter lagi kok. Nah itu adalah jarak absolut. Tapi ada juga jarak relatif. Pak kalau mau ke gunung ke Gunung Betung berapa jauh Pak? Oh sebentar lagi sampai kok Mas, 10 menit. Tapi 10 menit ada 10 menit apa? Apakah 10 menit jalan kaki, 10 menit naik motor? Naik motornya seberapa cepat? Nah, itu relatif kan. Ada juga yang bilang, "Oh, bisa Mas, cuma lah satu satu ini habisin sebatang rokok juga udah sampai," gitu. Baik lagi batang rokoknya, rokok yang apa, rokok yang seberapa besar, itu kan juga beda-beda, jadi itu relatif. Jadi bisa berubah-ubah. Konsep yang ketiga adalah konsep keterjangkauan, yaitu konsep yang melihat seberapa mudah tingkat ketercapaian suatu wilayah. Nah, ini ada faktor-faktor yang mengaruhi, ada 3 faktor paling enggak dari konsep keterjangkauan untuk melihat seberapa mudah sih tempat itu dicapai. Pertama, sarana prasarana. Ada nggak bandaranya misalnya kalau di Papua? Ada nggak landasan terbangnya? Ada nggak jalan tanahnya? Ada nggak jalan aspalnya? Terus topografi dan bentang alam. Bagaimana sih konturnya? Misalnya kayak di Papua ini. Oh sulit nih dari satu tempat ke tempat lain, padahal jaraknya cuma 5 kilo. Kenapa? Karena bentang alamnya dia lembah, bukit, atau sungai besar. Nah, akhirnya itu yang menentukan tingkat keterjangkauan semakin sulit atau semakin mudah untuk menjangkau suatu wilayah. Oke, yang selanjutnya yang keempat adalah konsep pola. Apa itu konsep pola? Pola adalah konsep yang melihat suatu struktur, bentuk, dan sebaran tersusun dari aktivitas yang bersifat alami maupun buatan. Aktivitas manusia ya. Ini contohnya biar gampang. Dilihat dari gambar ini adalah contoh pemukiman warga yang sifatnya memanjang atau mengikuti jalur jalan. Nah, akan berbeda dengan desa yang seperti ini yang di bawahnya, yang sifatnya berpusat atau rumah-rumah warganya tersusun berdasarkan secara berkelompok, satu kelompok, dua kelompok, tiga kelompok. Nah, sedangkan yang berbeda dengan yang atas tadi, ini memanjang mengikuti jalur jalan. Jadi tiap-tiap wilayah akan memiliki pola yang berbeda nantinya. Oke, masuk yang kelima, konsep morfologi atau geomorfologi. Konsep ini adalah
Konsep yang melihat tentang bentuk permukaan bumi yang ada di satu wilayah. Contohnya, bentuk morfologinya gimana sih? Atau bentuk kawasannya gimana sih? Atau bentukan alamnya gimana sih? Oh, di sana tuh kawasan bukit. Oh, di sana kawasan pegunungan. Oh, di sana tuh dataran tinggi, dataran rendah, kawasan pesisir, daerah rawa-rawa, sungai, danau, lembah, dan lain-lain. Ini ilustrasinya. Jadi bisa dilihat ada harbor, ada daerah itu daerah ocean, ada delta, ada ini ada sungai nih di sini nih, lake atau danau, ada daerah pegunungannya, ada gletsiernya. Nah, gini-gini. Ini adalah contoh dari konsep geomorfologi atau morfologi. Selanjutnya, konsep aglomerasi. Aglomerasi adalah konsep yang membahas tentang pengelompokan suatu aktivitas sejenis. Jadi, suatu wilayah dilihat dari keragaman atau keseragaman karakteristik wilayahnya. Dari ilustrasi yang ada di sini, ini bisa dilihat aglomerasi dari pemukiman ya. Ada pemukiman komplek, terus perkantoran, pemukiman kumuh, dan industri. Jadi ini kan coraknya berbeda-beda nih, tapi seragam. Nah, sama juga seperti desa petani. Oh, itu seragam bentuk-bentukan eh, bangunannya, terus apa kesamaan mata pencariannya juga sama. Kampung nelayan juga sama. Terus pusat perbelanjaan, misalnya kalau di Lampung kita lihat di daerah Teluk Betung. Oh, corak-coraknya sama tuh bangunannya, sama-sama daerah-daerah pusat perbelanjaan. Nah, jadi memiliki satu kesamaan, itu adalah aglomerasi. Kita lanjut. Konsep selanjutnya adalah konsep nilai kegunaan. Jadi satu wilayah itu dengan konsep ini akan dilihat bagaimana sih pemanfaatan suatu ruang geografis yang sesuai dengan bentukan fisiknya. Misal, kalau di pesisir tuh cocoknya buat apa sih? Nggak, nggak, jarang dibilang untuk, cocok tuh buat bertani. Nah, itu jarang. Jadi kebanyakan, misalnya, kalau di pesisir, kegunaannya bisa dimanfaatkan untuk tambak atau pemanfaatan kegiatan wisata air atau kegiatan wisata pantai, misalnya. Kegiatan snorkeling. Nah, itu pemanfaatan. Wilayah lembah, bisa dibikin camping ground atau bisa dibikin tempat wisata gitu. Air terjun juga sama. Danau, bisa dipakai tempat wisata, bisa digunakan untuk penampungan air. Itu nilai kegunaannya. Oke, konsep selanjutnya adalah diferensiasi area. Ini konsep yang lebih memperlihatkan perbedaan dari satu wilayah dengan wilayah lain. Jadi konsep yang memperjelas corak atau membedakan aktivitas satu wilayah yang berbeda dengan wilayah lainnya. Contohnya, kalau sama-sama desa nih, sama-sama desa. Yang satu di pesisir, satu di pegunungan. Kalau yang di pesisir berbeda dengan di pegunungan. Apa yang berbeda? Yang kalau di pesisir itu kebanyakan orang-orangnya adalah mata pencahariannya nelayan. Kalau di pegunungan mereka petani. Gitu. Nah, kalau dilihat dari misalnya sama-sama konsep desa nih dari ilustrasi ini. Ada desa pertanian, ada desa industri. Ada kota budaya, ada kota modern. Sama-sama kota, tapi ada kota modern, tapi ada kota budaya. Ini yang membedakan. Jadi diferensiasi kawasan yang sama dalam artian sama-sama desa misal contohnya, tapi berbeda. Nah, desa yang bagaimana dengan desa yang bagaimana. Itu adalah diferensiasi area. Lalu yang ke-9, konsep interaksi atau interdependensi. Ini adalah konsep penyoret tentang tingkat ketergantungan satu wilayah dengan wilayah lain. Nah, saya ambilkan contoh. Maaf. Bagaimana tingkat ketergantungan kota dengan desa. Desa dan kota punya ketergantungan masing-masing. Misalnya, orang kota tuh butuh desa untuk penyuplai barang. Nah, ini penyuplai barang, makanan, barang olahan, air, energi, makanan segar, bahan mentah, dan lain-lain. Dan orang tenaga kerja, misalnya untuk pembangunan, tukang-tukang yang membangun gedung-gedung, itu bisa disuplai dari desa. Nah, lalu apa kebalikannya? Apa yang dibutuhkan desa dari kota? Desa sangat butuh uang dari kota. Sorry, bukan sangat butuh uang. Desa membutuhkan pada porsinya
uang dari desa dan ide-ide pengembangan yang ada di desa, yang ada di kota, sorry. Jadi untuk desa itu bisa bermanfaat seperti itu. Ini contoh tingkat ketergantungan ya. Jadi apabila kota itu bergerak sendiri tanpa ada sokongan dari desa, maka kota ini akan kolaps atau akan timpang. Begitu. Dan yang terakhir, oh sorry, nggak apa-apa. Jadi konsep keterkaitan keuangan. Apa sih konsep keterkaitan keuangan? Ini saya sebelum ganti ininya, ilustrasinya. Tapi konsepnya adalah seperti ini. Konsep ini menjelaskan bahwa apabila terjadi suatu hal di satu tempat, dia akan berpengaruh di tempat lain. Nah, jadi keterkaitan misalnya, ya saya ambil contoh di bawah ini, misalnya apa ada bila penebangan hutan di hulu akan terjadi banjir di hilir. Contohnya kalau di ini ya, di Lampung ya, apabila di Gunung Betung itu terjadi hujan deras, maka volume air di sungai-sungai yang ada di wilayah Sumur Putri itu akan tinggi, bahkan bisa menjadi banjir. Nah, jadi apabila terjadi hujan deras di atas di Gunung Betung, maka teman-teman yang di bawah yang di Sumur Putri mereka udah siap untuk mengantisipasi adanya banjir itu. Jadi, nah apabila orang tidak bisa memahami atau kita sebagai pengelola pariwisata itu kita tidak bisa memahami hal ini, kita bikin kegiatan wisata di bawah di hilir sungai gitu. Padahal di atas tuh hujan deras. Kita nggak tahu. Kita tahu kalau itu udah hujan deras, tapi kita nggak tahu kalau apa akibatnya di tempat kita gitu. Alhasil saat terjadi banjir bandang, bisa memakan korban dari wisatawan yang bermain di sungai tersebut. Nah, ini harus bisa kita lihat sebagai pengelola tempat wisata. Oke, kira-kira itu 10 konsep geografi yang bisa berkaitan dengan kegiatan wisata, sehingga eh, kita bisa memaksimalkan potensi wisata di tempat kita dan bisa memahami pola-pola atau konsep-konsep geografi yang ada di dalamnya. Ya, kira-kira itu dari saya untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.